أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa diciptakannya jin dan manusia oleh Allah adalah semata-mata untuk mengabdi kepadanya. Untuk itu dia memberi kelengkapan hidup yang beraneka ragam demi kelancaran ibadah mereka. Namun banyak manusia yang lupa dan tidak mengerti akan pemberian Allah itu, sehingga mereka kemudian menggunakan pemberian Allah untuk memenuhi kemauan hawa nafsunya. Akibatnya banyak manusia yang berbuat maksiat, tidak menjalankan perintah Allah. Ini berarti tugasnya mengabdi kepadanya tidak dilaksanakan, padahal Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk mengabdi kepadanya. Di dalam surah Az-Zariyat ini juga diterangkan mengenai keadaan orang-orang beriman di dalam surga sebagai balasan ketaatan bagi orang-orang yang bertakwa, neraka sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Manusia dan jin diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Larangan mempersekutukan Allah dan kisah-kisah para rasul zaman dahulu dan lain-lain. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. Artinya, katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu. Ayat ini adalah rangkaian dari jaminan Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau tetap dilindunginya dari kejahatan orang-orang musyrikin yang dengan ocehan-ocehannya menganggap dan menuduh bahwa beliau Nabi Muhammad SAW adalah tukang sihir, tukang tenung, ahli syair, orang gila, dan sebagainya. Orang-orang musyrikin inilah diancam oleh Allah dengan siksa yang amat pedih di neraka. Sedang kita berdasarkan ayat-ayat di atas merasa bertambah yakin bahwa orang yang memperjuangkan agama Allah, yaitu agama Islam, pasti dilindungi Allah dan dibalas olehnya dengan kehidupan yang nikmat di surga. Pokok-pokok isi surat Asy-Syura menerangkan keadaan orang-orang kafir di dalam neraka dan keadaan orang-orang yang beriman dalam surga. Kewajiban berdakwah, anjuran melakukan zikir dan tasbih pada waktu siang dan malam, keadaan orang-orang zalim, dan pasti mendapat siksaan Allah di dunia dan di akhirat, dan lain-lain. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. Artinya, dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Ayat ini menggambarkan tentang kehancuran orang-orang yang mendustakan kebenaran, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, dan lain-lain. Ini semua supaya menjadi perhatian bagi kita, agar benar-benar memegang kebenaran, mengikuti petunjuk Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di dalam surat ini, selain menyebutkan sebagian hakikat Islam yang terdapat pada suhuf-suhuf, lembaran-lembaran kitab Nabi Musa dan suhuf-suhuf Ibrahim, juga menerangkan kewajiban menjauhi dosa-dosa besar, kewajiban bersujud dan menyembah kepada Allah, kebatilan
menyembah berhala dan lain-lain. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Artinya, lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Ayat tersebut adalah rangkaian dari kisah kehancuran kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka dihancurkan oleh Allah karena telah mendustakan Rasulnya. Allah menenggelamkan mereka dengan banjir besar yang melanda seluruh negeri. Kisah ini dituturkan oleh Allah agar menjadi pelajaran bagi umat selanjutnya, supaya tidak lagi mendustakan para rasul, karena mereka datang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalahnya, yaitu agama Tauhid. Di dalam surat Al-Qamar ini diterangkan mengenai terbelahnya bulan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga diceritakan keadaan umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul, agar supaya menjadi pelajaran bagi umat-umat yang datang kemudian. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Ayat tersebut memberikan peringatan kepada kita bahwa manusia itu tidak kekal sebagaimana tidak kekalnya semua yang ada di bumi. Pada saat-saat tertentu akan mengalami kehancuran atau kematian. Bila kita telah menyadari yang demikian, maka tidak ada jalan yang baik dan bijaksana di dalam menghadapi kematian. Itu adalah beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Inilah bekal yang dapat diandalkan di akhirat kelak waktu menghadap Allah. Sebagian besar surat Ar-Rahman ini menerangkan tentang kemurahan Allah kepada hamba-hambanya dengan memberikan nikmat-nikmat yang tak terhingga baik di dunia maupun di akhirat. Juga di dalamnya diterangkan mengenai kewajiban mengukur, menakar, dan menimbang dengan adil. Bermacam-macam nikmat disebutkan di dalam surat ini. Allah